Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca tafsir Al-Azhar Buya Hamka, Quran Surat 1 Al-Fatihah, di antara jahar dan sir. Selain dari khilafiyah tentang bismillah atau basmalah, apakah dia termasuk ayat di pangkal suatu surat atau hanya dalam surat An-Naml itu saja, timbul pula pertikaian pendapat tentang apakah ketika membaca Al-Fatihah dan surat yang berikutnya pada sembahyang yang dijaharkan, imam mesti menjaharkan atau membaca dengan keras bismillah juga, ataukah bismillah dibaca dengan sir, atau yang dijaharkan cuma Al-Fatihah dan surat yang berikutnya saja. Golongan yang berpendapat bahwa hendaklah bismillah itu dijaharkan dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ialah Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair. Dan yang menjaharkan dari kalangan tabi'in ialah Sa'id bin Jubair, Abu Qilabah, Az-Zuhri, Ikrimah, Atha', Tawus, Mujahid, Ali bin Husain, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, Ibnu Sirin, Ibnul Munkadir, Nafi' Maula Ibnu Umar, Zaid bin Aslam, Makhul, Umar bin Abdul Aziz, Amr bin Dinar, dan Muslim bin Khalid. Dan itu pula pilihan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan begitu pula salah satu pendapat dari Ibnu Wahab, salah seorang pemangku mazhab Malik. Diriwayatkan orang pula bahwa Ibnul Mubarak dan Abu Thawr berpendapat menjaharkan juga. Yang berpendapat bahwa bismillah itu disirkan saja, tidak dibaca keras oleh imam, dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ialah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Ibnu Maghal, dan lain-lain. Dari tabi'in, diantaranya ialah Hasan al-Basri, Asy-Sya'bi, Ibrahim an-Nakha'i, Qatadah, Al-A'mash, dan Ats-Tsawri. Puluhan mazhab dari Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal pun condong kepada membacanya dengan sir. Alasan dari yang memilih atau madhab jahar ialah sebuah hadis yang dirawikan oleh jamaah daripada sahabat-sahabat, di antaranya Abu Hurairah dan istri Rasulullah SAW Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah SAW menjaharkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian itu ada pula satu riwayat dari Na'im bin Abdullah Al-Mujmar. Dia berkata, aku telah sembahyang di belakang Abu Hurairah. Aku mendengar dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dibacanya pula Ummul Quran. Setelah selesai sembahyang, dia pun mengucapkan salam lalu berkata kepada kami, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya akulah yang lebih mirip sembahyangnya dengan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dirawikan oleh An-Nasa'i dan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Lalu disambungnya, adapun jahar Bismillahirrahmanirrahim itu maka sesungguhnya telah sabit dan sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dirawikan pula oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim atas syarat Bukhari dan Muslim. Dan berkata Al-Baihaqi sahih isnadnya, dan meriwayatkan pula Ad-Daruqutni dengan sanadnya daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana idza qara'a wa huwa ya'ummul nasa
iftaha bi bismillahirrahmanirrahim adalah beliau apabila membaca sedang dia mengimami manusia, dibukanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ad-Daruqutni mengatakan isnad hadis ini semuanya boleh dipercaya. Dan hadis semacam ini pun ada diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi senantiasa memulai sembahyangnya dengan menjaharkan bismillah. Tentang ini ada riwayat dari Ad-Daruqutni dan ada juga riwayat dari Al-Hakim. Tetapi apabila kita selidiki agak lebih mendalam, sebagai yang dilakukan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar, tiap-tiap hadis yang jadi pegangan buat menjahar itu ada saja naqad, kritik terhadap perawinya, sehingga yang betul-betul bersih dari kritik tidak ada. Sampai Tirmidzi pernah mengatakan isnadnya tidaklah sampai sedemikian tinggi nilainya. Tetapi Nailul Awtar pun ada yang mengemukakan sebuah hadis lagi, yakni an Qatadah qala su'ila Anasun kaifa kana qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kana maddan thumma bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillahi wa yamuddu birrahmani wa yamuddu birrahim rawahul Bukhari. Ini yang ke-11. Ditanyakan kepada Anas, bagaimanakah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dia pun menjawab, bacaan Nabi adalah panjang. Kemudian beliau Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim, dipanjangkannya pada bismillah dan dipanjangkannya pula pada Rahman dan Ar-Rahim. Dirawikan oleh Al-Bukhari. Pendapat yang menjaharkan tidak mungkin Anas berkata sejelas itu kalau tidak didengarnya. Adapun yang menafikan jahar dan yang memandang lebih baik sir saja, maka mereka berpegang pula pada hadis an Abdullah ibn Mughaffal qala sami'ani abi wa ana aqulu bismillahirrahmanirrahim faqala ya bunayya iyyaka wal hadatha qala walam ara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan kana abghadha ilaihi hadathan fil islami minhu fa inni sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakrin wa ma'a Umar wa ma'a Uthman falam asma' ahadan minhum yaquluha fala taqulha idza anta qara'ta faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis yang ke-12 daripada Abdullah bin Mughaffal, aku dengar ayahku berkata, padahal aku membaca bismillahirrahmanirrahim. Kata ayahku, hai anakku, sekali-kali jangan engkau mengada-ada. Dan kata Ibnu Abdullah tentang ayahnya itu, tidak ada aku melihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama Abu Bakar, bersama Umar dan bersama Uthman, maka tidaklah pernah aku mendengar seorang pun di antara mereka membaca. Sebab itu janganlah engkau membaca akan dia bismillah. Kalau engkau membaca, maka baca sajalah alhamdulillahirabbil alamin. Diriwayatkan oleh yang berlima kecuali Abu Dawud. Hadis ini dihasankan oleh Tirmidzi. Hadis ini pun diperkajikan orang dengan seksama. Al-Jariri meriwayatkannya seorang diri, sedang Al-Jariri ini jadi perbincangan orang pula, sebab setelah tua fikirannya kacau. Sebab itu hadis yang dirawikannya diragukan. Kemudian Abdullah bin Mughaffal yang jadi sumber pertama hadis ini, setengah ahli hadis mengatakan bahwa dia itu majhul, seorang yang tidak dikenal. Kemudian terdapat pula sebuah hadis dari riwayat Anas pula,
Ini hadis yang ke-13. An Anas bin Malik qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Uthman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Ahmad wa Muslim. Artinya, daripada Anas bin Malik berkata dia, aku telah sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Maka tidaklah saya mendengar seorang pun daripada mereka yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Dirawikan oleh Ahmad dan Muslim. Dan beberapa hadis lagi yang sama artinya, semuanya dari Anas. Dan tambahan perkataan dari riwayat Ibnu Khuzaimah, kanu yusirrun, mereka semua membaca dengan sir. Jelaslah sekarang bahwa jika ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi sendiri yang menetapkan jahar, memang ada hadis tempat mereka berpegang, yaitu riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat sendiri. Dan jika ada pula yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar Nabi menjaharkan bismillah, artinya keduanya sama-sama ada pegangan.